Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahid Hermawan, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya menjabat sebagai Ketua IMPSM, Ikatan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai IMPSM, fungsinya, dan juga apa sebenarnya peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga atau organisasi internal daripada WST, khususnya Prodi Manajemen. Secara kelembagaan, IMPSM ini berfungsi sebagai lembaga yang menjadikan dirinya sebagai wadah di mana mahasiswa khususnya Prodi Manajemen bisa menyampaikan pendapatnya, masukannya, kaitannya dengan problem kampus khususnya problem Prodi Manajemen, dan kemudian IMPSM itu sendiri akan mengakomodir segala bentuk keluh kesah, segala bentuk masukan tersebut, dan kemudian disampaikan kepada pihak kampus. Hal inilah kemudian yang melatar belakangi berdirinya lembaga internal ataupun organisasi internal IMPSM itu sendiri. Di sisi lain, organisasi IMPSM ini berkedudukan sebagai lembaga internal yang kemudian mampu menyatukan mahasiswa Prodi Manajemen. Dalam hal ini, ketika ada persatuan yang terbangun dalam sebuah kampus ataupun program studi, kemudian akan gampang dalam menyikapi segala bentuk problematik yang ada di kampus. Saya kemudian sebelum menjabat sebagai seorang ketua IMPSM memiliki visi dan misi yang kemudian akan saya selaraskan dengan kebutuhan IMPSM itu sendiri secara aktual sesuai dengan kondisi IMPSM sebelum saya menjabat, dan kemudian apa yang akan saya lakukan untuk berinovasi ataupun untuk merubah apa yang belum sempat dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Visi saya yaitu terwujudnya fungsi IMPSM, yaitu sebagai lembaga yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa Prodi Manajemen. Di sini jelas keselarasan antara visi saya dan fungsi serta kedudukan IMPSM itu sendiri. Jadi sebelum saya menjabat dan pada saat sekarang ini, saya kemudian memprioritaskan fungsi IMPSM sebagai wadah di mana mahasiswa akan mampu kita akomodir segala bentuk keluh kesahnya, pesan-pesannya, dan kemudian informasi yang ingin disampaikan. Mungkin kalau misalnya mahasiswa Prodi Manajemen kewalahan ketika mereka menyampaikan itu secara individual atau secara pribadi. Olehnya itu kami hadir sebagai wadah yang mampu mengakomodasi itu, yang mampu menyampaikan itu, dan kemudian kami perjuangkan sehingga betul-betul aspirasi ini diserap oleh kampus, sehingga dapat terciptanya sinergitas yang baik antara lembaga dan mahasiswa, dan juga kemudian tidak ada lagi carut-marut yang terjadi antara kampus sendiri, lembaga, dan kemudian mahasiswa. Misi, kalau kita berbicara tentang misi, yaitu proses yang kemudian akan berlangsung sehingga misi tersebut kemudian bisa tercapai. Misi saya yang pertama yaitu membentuk kepengurusan IMPSM yang kritis dan budaya juang tinggi. Artinya di sini kita semua menyadari bahwa peran sumber daya manusia dalam mengelola organisasi itu sangat penting
sangat signifikan dalam artian mampu mengembangkan organisasi itu sendiri, mampu membuat organisasi itu bisa kemudian memposisikan dirinya sebagai organisasi yang berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Artinya sangat dibutuhkan peran SDM yang kuat, yang kritis, sehingga cita-cita ataupun visi yang kemudian kami keluarkan, kami sampaikan bisa terwujud. Yang kemudian misi saya, dan juga ini sebenarnya adalah misi yang kemudian sudah kami diskusikan dengan wakil saya, yaitu Marsiana Numat, bahwa kami berkomitmen di misi kami yang kedua ini mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Kami berpikir bahwa tidak semua kebijakan itu mampu didengar, mampu untuk diserap oleh semua mahasiswa. Olehnya itu kami ingin memposisikan lembaga ini sebagai wadah yang kemudian mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kita lihat dari pengalaman, banyak kemudian kebijakan, banyak kemudian instruksi yang dikeluarkan oleh lembaga manapun yang ada di dunia ini, yang kemudian agak susah untuk diserap oleh mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. Olehnya itu, posisi IMPSN jelas di sini, bahwa kami wajib untuk mengawal setiap kebijakan agar penerapan dari kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kebijakan tersebut. Yang kemudian yang menjadi misi kami yaitu melakukan penyadaran terkait dengan fungsi dan peran mahasiswa. Kita ketahui bersama bahwa mahasiswa ini menjadi titik sentral ataupun menjadi hal yang sangat penting terhadap segala macam dinamika, segala macam perubahan yang terjadi di dunia ini. Olehnya itu kami hadir agar perubahan tersebut bisa kemudian mahasiswa terlibat di dalamnya, bisa terlibat, dan kemudian mahasiswa bisa menjadi bagian dari perubahan tersebut. Olehnya itu kita akan melakukan segala bentuk cara, metode untuk melakukan hal tersebut, memberikan penyadaran, edukasi dan sebagainya, sehingga paling tidak mahasiswa tersebut merasa dilibatkan dalam setiap dinamika, dalam setiap perubahan yang ada pada tatanan ini. Yang kemudian hal yang paling urgent ya menurut kami juga, tak lupa di misi kami selipkan di poin keempat ini, yaitu membudayakan literasi di lingkungan prodi manajemen. Kami berpikir bahwa literasi ini adalah sebuah motor penggerak yang nantinya akan membuat setiap individu, setiap kelompok dalam prodi manajemen itu mampu mengoptimalkan kreativitasnya, mampu mengoptimalkan daya pikirnya, sehingga bagi individu tersebut, bagi si mahasiswa tersebut, tidak lagi kabur dalam melihat dinamika zaman, tidak lagi kabur melihat dunia. Artinya kita kembali ke filosofi dasar pendidikan, bahwasanya pendidikan itu memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, manusia yang betul-betul manusia adalah manusia yang mampu mengoptimalkan nalarnya, nalar kritisnya, mampu mengoptimalkan perasaannya, sehingga zaman bisa berada tepat di setiap genggamannya. Artinya dibutuhkan literasi yang berkelanjutan sehingga hal tersebut bisa terwujud. Perlu juga kawan-kawan ketahui bahwa yang kami maksud dengan literasi ini adalah proses, bukan cuma membaca buku dan kemudian ditelan secara individual, tapi dalam proses membaca itu, dalam proses mencicip
pendidikan, mencicip isi yang ada dalam buku ataupun bacaan-bacaan secara sosial, itu mampu kita aktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Karena teori-teori yang selama ini kita pahami bisa kemudian kita terapkan dalam skop-skop akademik, dalam skop-skop keorganisasian, sehingga posisi mahasiswa sebagai agen of change, sebagai perintis sebuah perubahan itu bisa terwujud sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Yang terakhir yaitu memperjuangkan legalitas lembaga eksternal kampus. Poin yang terakhir ini sebenarnya adalah poin yang sangat urgent dalam menyikapi demokrasi yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dalam demokrasi itu sebenarnya sangat substansial dan itu bisa diwujudkan dalam dinamika kelembagaan di kampus. Olehnya itu kami memasukkan poin ini karena kita melihat bersama bahwa UST ini sebenarnya potensial sekali untuk mengelola lembaga eksternal, agar lembaga-lembaga eksternal tersebut yang kemudian kalau kita berkaca di UST, tidak semua mahasiswa mampu mengakses lembaga internal. Olehnya itu hadirnya lembaga eksternal ini yang kemudian akan mengayomi, yang kemudian akan menjadikan sebuah wadah alternatif sehingga mahasiswa yang tidak bisa diserap oleh lembaga internal akan diserap ke lembaga eksternal. Tetapi yang perlu diingat di sini, keberadaan lembaga eksternal ini tidak menegasikan posisi lembaga internal. Jadi di kemudian hari ketika lembaga tersebut berhasil mempunyai legitimasi di UST, akan terjadi sinergitas dalam tubuh kelembagaan mahasiswa UST itu sendiri, sehingga dalam proses ataupun dinamika yang terjadi dalam tubuh mahasiswa itu bisa masif, sehingga nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita pahami sudah terjadi di Indonesia dan beberapa belahan dunia lainnya bisa kemudian kita wujudkan di Indonesia, khususnya di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya pikir itu saja dari saya. Hal ini bisa kemudian diserap oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih belum paham terhadap bagaimana sebenarnya posisi kami sebagai IMPSM, terkhususnya untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang karena kendala pandemi mungkin dinamika di kampus kurang efektif dan efisien berjalan. Akhirnya mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi kita semua, bisa memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya posisi dan juga fungsi maupun peran lembaga internal, khususnya peran IMPSM terhadap mahasiswa itu sendiri dan kampus. Baiklah, akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.